Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Xiao Chen pergi ke alam rahasia. Di sana dia mendapatkan banyak batu kristal untuk meningkatkan kekuatannya. Di alam Changlan, Jusan dari keluarga Bai telah datang. Dia menyerang Changlan untuk merebut kekuasaan alam Changlan. Changlan dikalahkan, dia pergi ke alam rahasia. Dia pun berhasil menemukan Xiao Chen. Jusan menyerang ke arah Xiao Chen. Kali ini, serangannya dilawan oleh si hitam. Semua teknik yang dikeluarkan oleh Jusan dilahap olehnya. Merasa kesal, Xiao Chen akhirnya maju melawan Jusan. Dia menggunakan beberapa teknik untuk menghadapi Jusan. Hal itu membuat Jusan terluka, sampai-sampai dia memuntahkan seteguk darah. Gigi depan Jusan patah. Dia berteriak mengeluarkan kekuatan yang besar. Perlahan tubuhnya membesar. Perubahan tersebut berhenti ketika dia menjadi raksasa. Pukulan dilepaskan mengarah ke Xiao Chen. Itu bukanlah pukulan biasa. Pukulan tersebut berisikan kekuatan yang dapat menghancurkan gunung. Xiao Chen malah tersenyum menerima serangan Jusan. Jari tangan Xiao Chen disentuhkan ke dahinya. Sesosok klon muncul. Itu adalah teknik transformasi dewa. Xiao Chen bersama bayangan lain mengeluarkan teknik pukulan Tianhuang tingkat 3 kepada Jusan. Kedua pukulan raksasa bertabrakan. Tekanan yang kuat muncul dari benturan. Perlahan, tangan raksasa Jusan mengalami retakan. Serangan yang dilepaskan oleh Xiao Chen jauh lebih kuat dibandingkan miliknya. Pukulan beserta lengan Jusan hancur. Dia terdorong ke belakang dengan keadaan lengan yang hilang. Jusan berlutut kesakitan sambil menatap lengan kanannya yang hilang. Xiao Chen menatap Jusan memberikan penghinaan. Jusan adalah sampah. Urat di kepala Jusan kembali keluar. Tidak terima dengan penghinaan Xiao Chen. Telapak tangan kiri disentuhkan ke lengan yang hilang. Sebuah sinar muncul. Sesaat lengan barunya tubuh menggantikan lengan yang hilang. Tubuh besar Jusan mulai menyusut. Tangan kanannya diangkat ke depan, kemudian muncul sebuah pedang. Si hitam mengenali pedang tersebut. Itu adalah pedang cahaya. Air liurnya langsung menetes. Dia begitu ingin memakannya. Pedang diarahkan ke Xiao Chen. Jusan akan membunuh Xiao Chen dengan pedang tersebut. Pedang dihayunkan. Banyak tebasan pedang melesat ke Xiao Chen. Robekan ruang juga muncul karena tebasan tersebut. Xiao Chen mulai bergerak. Hanya dengan pukulan, dia menghancurkan tebasan pedang. Tubuh Xiao Chen benar-benar kuat. Tebasan pedang juga mengarah ke Changlan dan si hitam. Mereka berdua membuat pelindung, menghalangi serangan yang datang. Tebasan pedang semakin banyak, memojokkan Xiao Chen. Tatapan Xiao Chen berubah. Dia mengeluarkan teknik Tianhuang, pukulan kedua. Di depan Xiao Chen, jumlah tebasan pedang cahaya semakin banyak. Xiao Chen tersenyum. Banyak pukulan juga dikeluarkan, menghancurkan tebasan yang datang. Kedua serangan saling berbenturan. Jusan tidak menyangka serangan itu dapat melewati tebasan pedang dan mengenai tubuhnya. Pukulan demi pukulan mendarat di tubuh Jusan. Dia terpental dengan tubuh dipenuhi memar. Dari tubuh, wajah, semuanya bonyok. Xiao Chen menatap Jusan yang tidak berdaya. Seperti yang dikatakan sebelumnya, anggota keluarga Bai semuanya sampah. Jusan benar-benar tidak terima dengan penghinaan tersebut. Aura kuat keluar dari tubuhnya. Dia berkata, merendahkan keluarga Bai adalah tindakan yang tidak termaafkan. Jusan akan menunjukkan teknik terkuat yang dia miliki. Pedang di tangan kanan diangkat tinggi-tinggi. Langit menjadi gelap. Pusaran dan kilatan petir muncul. Dalam pusaran, Jusan menatap langit, kemudian tersenyum. Bahkan alam Changlan melarang menggunakan teknik ini. Pedang diangkat tinggi-tinggi. Jusan akan menyerang langit dan tidak menerima penekanan dari alam Changlan. Xiao Chen melihat tindakan Jusan. Tidak menyangka orang ini sangat nekat. Dengan pedang cahaya, Jusan bisa menggunakan petir turbulensi alam Changlan. Petir yang sebelumnya menyerang tubuh Jusan justru meningkatkan kekuatannya. Sesosok mata raksasa muncul di langit. Setelah memberikan petir kesengsaraan, mata itu menutup, kemudian menghilang. Jusan mendengus setelah selesai meningkatkan kekuatannya. Di lain sisi, Changlan terkejut melihat Jusan yang telah meningkatkan kekuatannya ke level 22 Sendai. Dia tidak menyangka anggota keluarga Bai akan sekuat ini. Xiao Chen masih menatapnya dengan santai dan memberikan penghinaan. Jusan dengan bangga tertawa. Dia akan menunjukkan siapa yang sebenarnya sampah kepada Xiao Chen. Tebasan pedang dilepaskan, mengarah ke Xiao Chen. Tebasan itu melewati tubuh Xiao Chen, berhasil memotong beberapa helai rambutnya. Serangan itu menabrak gunung yang ada di belakang Xiao Chen. Kedua puncak gunung hancur karena serangan tersebut. Tebasan kedua kembali dilepaskan, namun Xiao Chen masih menghindarinya dengan santai. Tebasan demi tebasan terus dilepaskan, namun tidak ada yang berhasil mengenai tubuh Xiao Chen. Xiao Chen merasa
Pedang cahaya memang sedikit merepotkan. Telapak tangan Xiao Chen diarahkan ke depan. Karakter surgawi muncul pada telapak tangan. Itu adalah teknik surgawi tingkat 9. Rahasia pendekar. Karakter surga mengenai pedang cahaya yang ada di tangan Jusan. Pedang itu pun bersinar. Jusan terkejut, namun tidak bisa mengendalikan pedangnya. Pedang cahaya ditarik oleh Xiao Chen, meninggalkan tangan Jusan. Xiao Chen mengambil pedang tersebut dan tersenyum. Dia sangat bersyukur, kekuatannya telah meningkat banyak setelah menyerap kristal tingkat tinggi. Jika tidak, Xiao Chen tidak akan bisa menggunakan teknik ini. Tubuh Jusan gemetar, urat di kepalanya keluar. Teriakan dan tekanan yang kuat keluar. Sendai di belakang Jusan mengamuk. Sendainya meningkat dari level 22 menjadi level 24. Sesosok avatar memegang pedang muncul, dan serangan diluncurkan oleh Jusan. Dia mengarahkan tangan ke Xiao Chen. Petir dari Sendai mengarah ke Xiao Chen. Pedang cahaya yang ada di tangan Xiao Chen diangkat, digunakan untuk menebas serangan yang datang. Tebasan demi tebasan dilepaskan oleh Xiao Chen. Gerakannya sangat indah seperti sebuah tarian. Semua serangan Jusan dihancurkan. Xiao Chen bertanya, apakah cuma segini kekuatan seseorang yang berada di level 24 Sendai? Jusan mengatakan, serangan itu hanyalah pemanasan. Serangan yang lebih kuat akan dilepaskan. Banyak avatar membentuk binatang dan pedang muncul, menyerang Xiao Chen. Xiao Chen tidak tinggal diam. Dua klonnya melesat maju, menyerang serangan yang datang. Pada akhirnya, serangan Jusan meledak, dihancurkan oleh Xiao Chen. Ejekan kembali dikeluarkan oleh Xiao Chen. Jusan tidak percaya, bagaimana bisa pemuda di depannya memiliki kekuatan sebesar ini. Kekuatan Jusan semakin meningkat. Dia bertekad untuk membunuh Xiao Chen. Berbagai sosok muncul di setiap Sendai. Pedang raksasa juga muncul. Pedang itu menyelimuti tempat tersebut. Gunung, tebing, semuanya hancur hanya karena tekanan tersebut. Di laut dan di pegunungan, semua binatang mati, tidak bisa menahan tekanan. Ruang di sekitar menjadi kacau. Banyak retakan ruang muncul. Changlan dan Si Hitam berlari. Mereka dapat merasakan kekuatan yang sangat besar yang dapat meruntuhkan langit. Si Hitam mengajak Changlan pergi melindungi jimat kristal. Kekuatan Jusan mulai melemah setelah mengeluarkan teknik tersebut. Petir meluap-luap di tubuh Xiao Chen. Namun Xiao Chen sama sekali tidak terluka. Dia telah mengenakan armor, matanya bersinar. Xiao Chen akan mengirim Jusan ke neraka. Teknik Tian Huang tingkat 4 dilepaskan. 3 pasang telapak tangan raksasa muncul di langit. Setiap telapak tangan akan menghancurkan Sendai milik Jusan. Satu persatu Sendainya digencet dan hancur. Sendai dengan sosok pria yang memegang pedang raksasa menerjang ke arah Xiao Chen, hendak memberikan serangan. Itu adalah teknik suci, teknik yang menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Dengan pedang tersebut, Jusan akan membunuh Xiao Chen. Pedang melesat dari langit, seperti sebuah meteor yang akan menabrak bumi. Xiao Chen tersenyum. Dia sudah mempersiapkan teknik Tian Huang tingkat kelima. Pukulan dan serangan saling berbenturan. Avatar Sendai tidak bisa menahan serangan Xiao Chen. Tubuhnya tertutup dengan segel yang membuatnya tidak bisa bergerak. Telapak tangan raksasa berwarna emas muncul menabrak tubuhnya. Pukulan itu berhasil menembus dan menghancurkan avatar tersebut. Raut wajah Jusan berubah. Dia terlihat sangat lesu, tidak memiliki kekuatan. Xiao Chen mengatakan, keluarga Bai memang sampah. Xiao Chen pun muncul di depannya sambil mencengkeram leher. Tangan Xiao Chen bersinar. Cengkraman semakin diperkuat. Dalam sekejap, tubuh Jusan hancur berkeping-keping. Di balik pedang keluarga Bai, alam pedang, satu pedang mulai bersinar, kemudian hancur berkeping-keping. Bai Sisi terkejut. Lawannya tidak hanya membunuh Jusan, tapi lawannya juga telah memutuskan kontak Bai Sisi dengan pedang cahaya. Bai Jianping menatap Patria, namun dia sangat senang mendengar berita kematian Jusan. Dia bertingkah seperti orang yang terkejut, tidak menyangka tetua Bai Jusan telah mati di tangan Xiao Chen. Bahkan, pedang cahaya juga diambil. Mendengar nama Xiao Chen, Patria terkejut, tubuhnya kaku. Para anggota keluarga Bai terdiam menunggu reaksi Patria. Patria menggertakkan gigi, kemudian berteriak, Xiao Chen sialan, kau harus mati. Kemudian, Patria bertanya, tetua mana yang bersedia membunuh Xiao Chen? Para tetua saling melirik, namun belum ada yang mengajukan diri untuk menghabisi Xiao Chen. Mereka mengetahui Jiao dan Bai Jusan bukan tandingannya, apalagi mereka. Melihat para tetua terdiam, tidak ada yang berani mengajukan diri. Bai Jianping menakupkan tangan. Dia mengetahui siapa yang mampu membunuh Xiao Chen. Orang itu adalah paman keduanya. Dengan bantuan paman kedua,
Jianping yakin mereka pasti bisa membunuh Xiao Chen. Salah seorang menakupkan tangan membenarkan perkataan Jianping. Paman kedua yang bernama Bai Shiqin, dia merupakan salah satu seniman ahli bela diri keluarga Bai. Dia pasti bisa membunuh Xiao Chen. Jianping menatap seseorang. Merasakan tatapannya, orang tua itu tersentak. Kemudian menakupkan tangan dan berkata, "Aku juga setuju." Tetua Shiqin termasuk ahli tertinggi di keluarga Bai. Beberapa orang ini sangat setuju dengan pilihan Jianping, atau mungkin mereka semua sudah bekerja sama. Patriark mulai berpikir, kekuatan Shiqin tidak perlu diragukan lagi. Tapi masalahnya, dia sedang menjaga formasi di utara. Bai Jianping memotong perkataan Patriark. Xiao Chen sudah banyak membunuh anggota keluarga Bai. Kalau tidak segera mengambil tindakan, itu dapat menjatuhkan nama baik keluarga Bai sebagai keluarga terkuat di 3 alam atas. Kalau hal itu terjadi, keluarga Bai akan menjadi bahan tertawaan dari keluarga lain. Jianping terus mendesak. Keluarga Ouyang, keluarga Chen, dan keluarga Nalan telah menunggu keluarga Bai untuk dipermalukan. Mendengar perkataan Jianping, amarah patriark keluarga langsung meluap. Dia tidak bisa menerima hal itu dan menyuruh Jianping menyuruh paman keduanya yang bernama Bai Shiqin datang. Bai Jianping menakupkan tangan menerima perintah. Dia pun pergi. Xiao Chen, Changlan, dan Shi Tam sedang menyerap energi kristal tingkat tinggi. Kekuatan yang melimpah masih terus membanjiri tubuh mereka. Saat ini, Changlan mulai membuka mata. Dia merasakan perubahan pada tubuhnya. Mata Changlan bersinar membentuk sebuah pola. Dalam pola tersebut terdapat kelelawar yang sedang memancarkan gelombang. Itu adalah aura purgatori. Xiao Chen juga mengetahui itu adalah aura kelelawar purgatori. Dia hendak menangkap kelelawar tersebut, namun dengan sangat cepat kelelawar itu terbang pergi dari sana. Telapak tangan raksasa muncul menangkap kelelawar. Changlan bertanya, apa hubungan kelelawar tersebut dengan purgatori? Xiao Chen menjelaskan, ruang tersembunyi ini adalah milik purgatori, termasuk semua kristal spiritual yang berharga ini. Dengan demikian, Xiao Chen harus membunuh kelelawar. Purgatori mengirim kelelawar untuk memata-matai mereka. Kelelawar itu diremas hingga hancur. Sebelum hancur, aura berwarna merah gelap muncul. Dia berkata, "Berani-beraninya kalian merebut tambang kristal spiritualku. Takkan kubiarkan kalian hidup lebih lama. Kubuat kalian merasakan penderitaan neraka." Xiao Chen langsung menghancurkan kelelawar menjadi gumpalan darah. Kembali ke Gunung Changlan, Krisan sudah menunggu kedatangan Changlan dan Xiao Chen. Melihat Krisan disegel, Xiao Chen menatap Changlan. Dia sudah menyadari apa yang terjadi. Xiao Chen melepaskan segel tersebut. Seketika, Krisan mengeluh kepada Changlan. Tega-teganya Changlan melakukan hal itu. Xiao Chen menegur Krisan. Dengan cepat, Krisan meminta maaf kepada Xiao Chen. Dia tidak akan berani melakukan hal itu. Dia juga merasa Xiao Chen dan Changlan baru saja datang. Mereka pasti lelah. Maka dari itu, Krisan akan pergi, tidak berani mengganggu. Dia berjalan pergi. Tiba-tiba Xiao Chen menyuruhnya berhenti. Sesuatu dilempar mengenai wajah Krisan. Itu adalah batu giok Blue Dragon Phoenix, lebih besar dari yang didapat Krisan. Wajah Krisan berubah. Dia sangat senang. Xiao Chen mengatakan, seperti yang dikatakan sebelumnya, Krisan tidak akan rugi mengikutinya. Berpindah ke alam Changlan, kota Silver Jade. Di tempat tersebut banyak orang terbunuh. Salah satu warga bertanya, apa yang sebenarnya diinginkan oleh pria berjubah hitam. Jika dilihat dengan seksama, pria ini adalah orang yang membawa monster laba-laba dari luar 9 domain. Pria berjubah hitam menjawab, dia hanya ingin semua orang di sini mati. Telapak tangan raksasa berwarna merah darah muncul. Melihat serangan datang, pria berjubah hitam tidak tinggal diam. Dia juga mengeluarkan sebuah teknik. Sebuah pukulan dilepaskan menabrak telapak tangan raksasa. Pukulan dari orang yang melawan pria berjubah hitam langsung hancur seperti lilin yang terkena api. Telapak tangan merah gelap menabrak tubuhnya. Tangan kanan pria berjubah hitam memegang kepala lawannya sambil berkata, pergilah. Kedalaman purgatori menunggumu, di mana Supreme yang agung akan memberikanmu kehidupan abadi. Tubuh pria itu langsung lenyap, menghilang tanpa bekas. Pria berjubah hitam menatap warga lain yang ada di sana. Mereka semua akan menjadi yang selanjutnya. Berpindah ke kediaman keluarga Bai, alam pedang. Patriark Bai Shishi berbicara dengan tetua Shiqin. Aku memintamu untuk membunuh seseorang. Shiqin sudah mendengar cerita dari Jianping. Orang yang bernama Xiao Chen telah membunuh anggota keluarga Bai. Membunuh Xiao Chen saja tidak akan cukup.
untuk mengembalikan harga diri keluarga Bai. Shikin sangat marah dengan hal tersebut, namun saat ini banyak suku mereka sedang berkonflik. Ketika dia pergi, formasi utara membutuhkan seseorang untuk menjaga. Dia menyarankan Bailey yang mengambil tugas itu. Patriark juga setuju dengan keputusan Bai Shikin. Dia akan menugaskan Bailey menggantikannya untuk sementara. Wajah Bai Jianping menjadi jelek. Dia tidak terima. Bisa-bisanya Bai Shikin mempercayakan hal itu kepada Bailey. Berpindah ke gunung tanpa nama, Menara Qiankun. Di dalam menara, Xiao Chen mengeluarkan banyak kristal spiritual berkualitas tinggi. Kelompok Xiao Chen terkejut. Mereka berpikir Xiao Chen baru saja datang dari merampok. Dengan kristal sebanyak itu, apa yang mereka mimpikan akan terwujud. Xiao Chen menyiapkan semua kristal itu untuk kultivasi kelompoknya. Mata mereka semua berbinar. Xiao Chen tidak akan ikut campur dalam pembagian. Dia akan naik ke lantai atas, berpindah ke lantai 7. Di sana, Xiao Chen sedang berlatih. Dia menyerap semua kristal tingkat tinggi. Begitu juga dengan si hitam. Di dalam ruang spiritual, kekuatan inti sihir Xiao Chen meluap-luap. Peningkatan kekuatannya sangat signifikan. 3 hari kemudian, kekuatan dalam tubuh Xiao Chen meluap-luap. Si hitam terkejut. Itu adalah kekuatan yang sangat mengerikan. Xiao Chen membuka mata. Merasakan kekuatannya yang sekarang, dia berpikir, tinggal sedikit lagi. Dia akan bisa meningkatkan teknik body tempering Cooling Taiko miliknya. Xiao Chen juga merasa, setelah dia mencapai tingkat 6, kekuatan spiritualnya akan menyatu dengan kekuatan fisik. Saat ini, kekuatan fisik Xiao Chen 10 kali lipat lebih kuat daripada sebelumnya. Kalau dia bertemu dengan seseorang dari keluarga Bai yang sekuat Jusan, Xiao Chen hanya perlu 1 pukulan untuk mengalahkannya. Di lantai 6, kelompok Xiao Chen terus meningkatkan kekuatan, menyerap kristal spiritual. Tiba-tiba, Huiji muncul di belakang Xiao Chen. Dia mengatakan, ada seseorang yang ingin membunuh Xiao Chen. Xiao Chen hanya tertawa, kemudian berkata, memang ada banyak orang yang ingin membunuhku, tapi cuma sedikit yang mampu. Huiji mengatakan, saudaranya mengirim pesan, ada ahli berjubah hitam yang sedang mencari Xiao Chen. Beberapa kaisar agung dari kota Silver Jade dan sekitarnya telah terbunuh. Xiao Chen bertanya, apakah orang itu berasal dari keluarga Bai atau Purgatory? Xiao Chen menunduk. Sepertinya dia sudah tahu orang tersebut. Kemudian menyuruh Huiji berkultivasi dengan tenang. Dia dan si hitam akan melihatnya. Xiao Chen meraih kaki si hitam yang sedang tidur, mengajaknya pergi ke kota Silver Jade.